Berarti di Blambangan sendiri juga ada sebuah komunitas pesantren muslim besar ya? Oke. Dari tempat Oh, wilayah sini. Masya Allah. Beliau pernah datang ke sana Siapa itu? mengenalkan ajaran Islam di tanah Blambangan. Awal mula beliau mengajarkan agama Islam ya di tanah Blambangan. Saya pamit Iya, mau mau titip. Oh, pusaka itu dititipkan kepada siapa? kepada Anda. Oh, kepada saya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Ya, di bangsa Anda tombak geni ya. Seperti itu, Masya Allah. Yon Joko. Oh, nangi jaluk imbalan. Oke, Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas, salam kagem derek kamu penting Sanggar. Oh, nggih. Salam untuk saudara-saudara di Sanggar ya. Nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedulur Surya Jati, syukur alhamdulillah kembali lagi di channel kami di Surya Jati. Kali ini kita bersama lagi dengan mediator kesayangan, Mas Hasyim. Tadi Mas Hasyim sudah melakukan meditasi ya, kemudian beliau saya suruh untuk mengundang pesantren gaib yang ada di area Puger, yaitu Kang Mas Rejo. Tadi saya tuntun, jadi beliau jiwanya itu ke sana ya, saya aliri energi, saya beri kekuatan, kemudian beliau sampai ke sana. Tapi nanti kita ceritanya langsung saja ke Mas Hasyim, bagaimana yang beliau rasakan ini. Oke, Mas Hasyim, apa yang dilihat tadi waktu kalau Jawa ini bisa dinamakan Raga Sukma, tapi tahapnya paling dasar ini, Mas Hasyim. Ya, jadi kesadaran masih penuh di sini, cuman pikiran kita sudah pindah. Seperti itu. Bagaimana tadi yang baik, langsung saja ya, Seko. Jadi waktu tadi ketika meditasi itu tadi ya, sebentar. sempat langsung masuk ke dalamnya, ke dalam pesantren itu tadi. Cuman di dalam itu yang saya lihat ada beberapa sosok
manusia, beberapa sosok manusia, mungkin 3 kalau enggak 4, cuman dia berpakaian sederhana. Dan di dalam situ saya melihat itu ada tiang-tiang yang sangat besar, bundar ya, bundar. Bulat, cuman warnanya itu putih ya. Putih, tapi ujungnya ini ada warna kuning emasnya. Yang paling kan melingkar gini kan, bentuk gini. Lah ininya warna kuning emas. Dan selain itu saya di sana itu melihat bukan hanya sosok manusia, tapi juga ada sosok kewan kayak macan loreng. Harimau loreng. Nggih, harimau loreng niku. Cukup lumayan banyak sih. Mungkin sekitar yang saya lihat itu sekitar 5-6 itu. Sosok harimau loreng. 56 atau 56? Sekitar 56 itu. Sosok harimau. 6 aja ya, 6 aja ya. Terus tadi sempet berjabat tangan saya sama beliau. Itu yang ada jenggotnya itu. Nggih. Oh iya, berarti itu enggak mesti. Pakaiannya beliau sederhana, pakaian putih gitu. Cuman kalau enggak kayak ulama seperti itu atau bagaimana? Enggak. Cuman wajahnya saya enggak begitu jelas. Enggak begitu jelas. Enggak begitu jelas, cuman pakai kopiah itu ada hijaunya. Ada hijaunya. Cuman berjabat tangan. Habis itu kayak enggak ngobrol, tapi saya lihat itu kayak merestui lah. Merestui ya. Tadi memang di awal saya sudah ke sana, Mas Hasyim. Saya sudah ke sana. Ada 2 penjaga sebenarnya tadi di depan. Jadi kalau gerbangnya itu menghadap ke barat. Ya, ke barat. Tadi ada 2 penjaga, terus saya salam, masuk. Kemudian di ke selatannya baru ada 2 tugu atau cagak ya. Cagak itu bulat. Terus itu masuk, kemudian di situ ada ruangan lagi. Ya, di situ ruangannya beliau. Oke, kita akan coba mengungkap ya tentang beliau, Kang Mas Rejo ini, dan pesantren gaib yang berada di tempat itu. Itu berdiri sejak kapan, beliau asalnya dari mana, kenapa beliau memiliki pengaruh yang cukup kuat ya. Karena tidak sembarangan gaib, tidak sembarangan makhluk bisa memiliki sebuah pesantren, meskipun tidak terlalu besar sebenarnya, cuman itu sudah luar biasa sekali itu. Kalau energi beliau yang tadi jabat tangan itu bagaimana, Mas? Energinya bagaimana? Kalau energinya, auranya itu halus, Mas. Positif, sangat nyaman gitu lah. Seperti itu ya. Kita akan mediumisasikan ini, Mas ya. Kita tarik beliau ya. Oke. Ambil posisi yang paling nyaman, Mas. Bismillah. Oke, kita mulai mediumisasi ya. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim.
beliau masih membiasakan diri ya, melakukan penyatuan. Mungkin beliau belum pernah masuk ke raga manusia, jadi butuh penyesuaian. Oke, sesuaikan tubuh Anda dengan tubuh ini. Mungkin nanti penonton yang ada pertanyaan boleh diajukan ya, seputar pesantren gaib di Puger. Ini di dalam tubuh Mas Hasyim ini tadi seperti ada yang menahan ya. Tadi ada beberapa makhluk yang menahan, seperti tidak menginginkan beliau ini masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang di tempat kami. Ya, mohon maaf sebelumnya telah lancang mengundang Anda ke tempat ini. Ya. Karena ini di bulan Lebaran, di hari raya, saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, kalau benar kalau boleh tahu apa benar ini dengan Kang Mas Rejo? Iya, oke. Sambil dikeraskan sedikit suaranya nanti biar saya lebih mendengarkan. Baik, benar ya, beberapa waktu lalu Anda mengutus suatu utusan. Iya, benar. Oke, alhamdulillah. Kemudian saya juga punya rasa penasaran tinggi tentang Anda dan juga tentang pesantren gaib yang Anda dirikan tersebut. Dan juga hubungan Anda dengan Mbah Seto, harimau putih di Gunung di Gunung Gamping itu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Eko. Ya. Kemudian kalau boleh tahu Anda dulunya berasal dari mana itu, Mbak? Dari mana itu, boleh disebutkan mungkin? Banyuwangi atau dari Blambangan? Oh, dari Blambangan ya. Kemudian apa yang menyebabkan Anda pindah ke tempat daerah sini? Karena tugas. Oh, karena tugas ya. Berarti di Blambangan sendiri juga ada sebuah komunitas pesantren muslim besar ya? Oke.
Masya Allah. Tapi dulunya di Blambangan sendiri itu dimuslimkan oleh siapa? Apa Syekh Maulana Ishak atau Sunan Giri atau sesudah itu? Atau ada tokoh lain? Awal mula Syekh Maulana Ishak. Awal kali ya. Beliau pernah datang ke sana. Siapa itu? Ajaran Islam di tanah Blambangan. Awal mula beliau mengajarkan agama Islam ya di tanah Blambangan. Tapi kalau boleh tahu siapa sosok beliau itu? Syekh Maulana Ishak itu atau ada yang lain ya? Boleh kami mengetahuinya? Aduh, dikasih gambaran. Oke. Suatu saat pasti bakal ketemu sama beliau. Oke. Kemudian ada diutus untuk menyebarkan agama Islam di tempat ini ya. Bukan menyebarkan. Oh, bukan menyebarkan. Tapi mendidik. Oh, mendidik ya. Mereka yang masih belum kenal. Seperti itu. Karena banyak sekali dari bangsa-bangsa kami yang masih belum mau. Iya, saya paham itu. Mengikuti ajaran-ajaran Islam. Iya. Ya, memang banyak sekali di sekitaran sini cincin yang memang belum mau memeluk agama Islam memang, karena banyak juga kiblat mereka itu ke selatan. Ya, saya pribadi juga memiliki tujuan atau misi. Yang pertama untuk mengingatkan dan juga memberikan suatu edukasi tentang saudara-saudara kami semuslim ya, yang mana sering melakukan ritual di tempat-tempat tertentu, sering memuja selatan, sering melakukan intinya sering meminta bantuan kebangsaan adalah. Nah, dengan ini ya kami ini memberikan suatu edukasi spiritual, yang mana harapan saya semoga mereka bisa berubah. Memang tidak banyak yang bisa kami lakukan ya, karena untuk mendekati mereka juga dibutuhkan
sesuatu yang sifatnya spiritual. Seperti saya komunikasi dengan Anda ini kan suatu bentuk spiritual. Mereka akan menyukainya, kemudian dengan bimbingan yang baik, dengan obrolan yang baik, yang mencerahkan, insya Allah sedikit demi sedikit mereka akan berubah. Karena alhamdulillah sudah ada 1-2 orang minimal dari saudara kami lah, dari tetangga maupun teman-teman kami yang berubah. Ya. Ya. Bagaimana? Boleh diulangi sambil dikeraskan sedikit. Oke, alhamdulillah. Insya Allah. Iya. Terima kasih. Kemudian untuk di Blambangan sendiri itu kerajaannya di wilayah mana kalau sekarang itu daerahnya itu? Di selatan juga. Apa di pintu gerbang Alas Purwo itu? Belum masuk Alas Purwo itu kalau nggak salah. Saya pernah ditolong sosok muslim itu waktu itu. Di petilasannya masih masuk lagi ya. Saya berikan gambaran ini. Di tempatnya Syekh Ali Mustafa kalau nggak salah ya, di Alas Purwo itu. Di situ kan? Ya karena saya pernah ditolong waktu itu di situ. Oh, berasal dari situ juga Anda? Oh, oke, Masya Allah. Iya. Memang dulu ketika di gerbang gaib kami diikuti oleh penjaga gaib di sana. Sosok kerbau juga, dan juga beberapa sosok waktu itu dari suatu tempat. Kemudian ketika kami masuk ke wilayah itu ada sosok putih yang menolong kami waktu itu. Tapi di situ petilasan beliau ya. Hanya petilasan ya. Berarti memang benar ada ya sosok itu, Syekh Ali Mustafa itu. Ada. Oh, Masya Allah. Itu sebelum Syekh Maulana Ishaq ya. Ya. Waktu itu. Oh, seperti itu ya. Beliau tidak menampakkan dirinya ya. Beliau hanya berpakaian biasa seperti itu. Ya. Kalau tidak salah itu dulu sangat tua itu beliau itu. Apa ya? Bukan tua tapi bahkan sebelum zamannya Wali Songo itu kalau nggak salah. Beliau berdagang atau bagaimana dulu itu? Oh, hanya orang yang suka berkelana ya. Oke, Masya Allah. Ya memang di situ energinya luar biasa. Namun ya seperti itulah, di situ masih banyak orang yang meminta-minta ya melakukan ya sebagaimana orang-orang ritualan di makam ataupun di tempat-tempat yang dianggap sakral. Saya sangat menyayangkan hal itu memang. Oh, jadi Anda dulunya juga dari daerah situ ya, Alas Purwo itu ya. Anda kenal dengan sosok Resi Rahyang Jayawiseso?
Anda tahu ya. Ya, beliau sekarang kan juga sudah muslim. Anda mengetahuinya? Belum ya. Beliau sekarang sudah memeluk agama muslim dan banyak dari pengikut beliau dimuslimkan oleh beliau. Alhamdulillah, karena beliau sosok tokoh yang sangat dihormati memang di Blambangan. Ya. Ada apa? Oh, Anda mau pamit dulu ya? Oke, terima kasih. Kita akan ada lanjut sesi selanjutnya. Iya. Mau titip. Oh, pusaka itu dititipkan kepada siapa? Oh, kepada saya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Jangan digunakan. Jangan digunakan. Sebelumnya kalau boleh tahu ini pusaka apa namanya mungkin? Iya, di bangsa Anda tombak geni ya. Seperti itu, Masya Allah. Iya, iya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Saya bantu ya. Bismillah. 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 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada satu sosok yang masuk ini, kita biarkan. Bisa jadi ini yang tadi di dalam perutnya ini yang menahan Mas Hasyim ini. Oke. Kita ada ketambahan Oke, assalamualaikum. Oh, Anda bukan seorang muslim ya? Oke, bisa kita komunikasi dulu? Tenangkan diri Anda.
kita komunikasi, kita ngobrol, bisa Anda menjadi manusia? Ya. Oke. Mas Indra mau tanya-tanya. Oke, bisa perkenalkan diri Anda? Oke, saya berhadapan dengan siapa ini? Bagaimana? Ada? Tujuan apa? Nah, justru Anda yang harus saya tanya, ada tujuan apa Anda mengendalikan anak ini atau masuk ke anak ini? Anda dari mana tadi? Usasirku. Usasir Anda ya. Anda dari mana tadi? Teko Kulon. Oh, Teko Lor, dari utara ya. Anda barusan ke sini atau bagaimana? Wis suwe mengikuti anak ini. Iya. Apa yang tadi menahan sosok yang masuk tadi? Anda berarti dari perut anak ini ya? Oh, di tempat ini maksudnya? Oh, di raga ini. Oh. Tapi dulu sempat beberapa saya keluarkan itu. Anda ikut juga atau Anda belum ada waktu itu? Oh, sudah ada. Anda kembali lagi atau belum keluar waktu itu? Oh, Anda belum keluar ya? Oke. Anda sendiri berasal dari keilmuan Hasyim ini atau mengikuti karena apa? Ritual anak ini atau bagaimana? Melu saja. Sifatnya menjaga atau mengganggu? Yon Joko. Oh, nangis jaluk imbalan. Oke, masya Allah. Ya memang dulu waktu kita ruqyah itu belum bersih ya, terutama di area perut tadi. Jadi yang nahan itu sosok tadi itu di area perut. Waktu mau masuk kesulitan. Dan ini sosok yang mungkin yang menahan. Oke, kami tidak ada kami tidak ada urusan dengan Anda. Kami tidak kalau saya boleh menyarankan untuk Anda sih, Anda kalau ingin menjaga anak ini dari luar saja. Coba. Bagaimana? Apa sih urusan karo cah iki? Berarti urusanku. Oh, seperti itu ya. Iya. Baik, kalau saya boleh menyarankan untuk Anda, ya, sebaiknya Anda menjaga anak ini dari luar, jangan masuk ke raga anak ini. Aku wis mlebu nang kene. Ora iso metu. Oh, tidak bisa keluar. Baik. Ora bakal nemu. Aku nang ndi. Oh, seperti itu. Iya. Bakal weruh. Kemudian di dalam tubuh anak ini ada apa saja selain Anda? Anda sendiri atau ada yang lain? Ada ya? Tadi ini sudah ada yang gelibet. Ingin masuk atau bagaimana? Orang. Apa? Ingin apa? Ireng sosoke. Oh, ireng. Iya, yang dari Tegalan sini juga mungkin. Oh, itu Anda hajar saja itu.
mau ganggu anak ini kayaknya. Oh, kecil katanya. Oke, Anda kuat sekali berarti ya. Masya Allah. Oke, Anda kuat sekali katanya. Oke, urusan saya sudah selesai. Mungkin kalau mau menjaga anak ini silahkan, tapi kalau saran saya sih di luar tubuh anak ini saja. Bagaimana? Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lihat atau Anda rasakan? Kali ini kita tidak mengusirnya ya, atau tidak mencoba untuk mengalahkannya ya, karena harusnya Mas Hasyim ini sendiri yang bisa atau yang mengeluarkannya lah ya, kalau beliau anak. Oke, Anda keluar dulu ya, kita ada urusan lagi atau keperluan lagi. Anda mengundang sosok apa itu? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berhadapan dengan siapa ini? Oh, okay. Saya tidak lupa, cuman saya hanya ingin pengakuan dari Anda. Ini kan tidak tahu yang melihat. Cuman tadi salam mawon. Oh, Anda kesini hanya salam mawon ya? Okay. Bagaimana bisa diulangi lagi? Mohon maaf. Sambil dikeraskan sedikit, mohon maaf. Nggih, Anda temriki cuman badhe silaturahmi. Oh, silaturahmi nggih. Salam nggih. Waalaikumsalam. Kang Mas. Nggih. Salam kagem derek kang wonten ing sanggar. Oh nggih. Salam untuk saudara-saudara di sanggar ya. Nggih. Boleh sebutkan jati diri Anda agar mereka mengetahuinya ini? Ora perlu, Kang. Tidak perlu. Oke, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan oleh Allah, perlindungan oleh Allah. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes.
Bismillah. 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 Oke, sadar Hasim. Bismillah. Kita nggak episode selanjutnya kalau terus. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Oke, sadar yuk. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa gimana? Aduh, saya miskin. Oke, kaki diselonjono. Kaki diselonjono. Oke, sambil pelan-pelan kita santai ya, sambil santai. Kita nanti lanjut ke episode yang kedua, yakni Sang Yang Naga. Ya, seperti apa kira-kira, makanya terus tonton video kami di Suryo Jati ya, jangan lupa. Ini kita akan lanjut ke Sang Yang Naga nanti. Cuma sebelum itu kita akan tanya-tanya ke beliau apa yang dilihat dan dirasakan tadi. Untuk sosok harimau tadi nanti kita akan tanya Pak Hasim. Memang negatif ya, memang negatif, kekuatannya cukup tinggi. Diselonjor nggak apa-apa, selonjor santai. Kita santai dulu, ini mau ditanya-tanya nih Hasim. Oke Mas Hasim, apa yang dilihat dan dirasakan tadi? Yang pertama tadi lihat sosok yang ada di itu Mas, Kerajaan kayak gitu tadi. Nggih. Ya, yang tadi di kerajaan tadi. yang tadi di sana ya. Nggih. Rasanya lebih jelas tadi nampak. Lebih jelas Mas. Wajahnya tuh masih muda, beliau masih muda ya. Nggih. Masih muda, bersih, Tampan ya. Nggih. Cuman ada apa ini namanya? Kumis sedikit. Kumis tipis, tapi kumis tipis nonton itu. Terus yang kedua apa tadi sosoknya ya? Tapi waktu masuk sosok itu Anda lihat apa saja Mas? Yang pertama. Iya, waktu masuk pertama itu lihat apa saja? Banyak Mas. Banyak apa saja, boleh disebutkan? Lebih banyak itu pasukan itu kayak harimau loreng. Harimau loreng. Beliau dikawal oleh sosok dua prajurit ngoten niku. Cuman dua prajurit itu tadi bawa tombak ya. Bawa tombak. Terus di akhir tadi kalau nggak salah itu saya megang sesuatu. Apa yang dipegang? Sesuatu itu kayak besi. Cuman bukan besi biasa Mas. Kadosnya tuh kayak besi-besi hitam pekat ngoten niku. Berat sekali. Mungkin wujudnya seperti apa Mas? Seperti tombak itu atau tombak tapi pendek dia. Lebar ya Mas. Lebar tapi pendek ngoten. Oh, lebarnya masuk segini Mas? Mboten, sekitar segini dia. Segini. 3 jarian. Ya. 3 jari lebih. Cuman panjangnya segini tombaknya itu. Cuman berat sekali. Yang saya rasakan tadi berat. Auranya apa tombaknya Mas? Kalau dilihat sekilas itu kuning, cuman bukan kuning Mas, kuning biasa. Ya. Cuman di tengah ini merah ngoten. Oh, seperti itu. Yeah. Di tengah merah, di anunya kuning, yeah. Dilapisi kuning. Yeah. Oke. Kemudian lihat, pernah ke enggak bahasan apa di Alas Purwo tadi apa? Syekh Ali Mustafa? Oh, enggak pernah ikut iki ya? Ke Syekh Ali Mustafa ke pernah ya? Oh iya pernah ya. Waktu corona ke Syekh Ali Mustafa, lihat tempat itu enggak tadi? Lihat. Cuman lihat satu makam aja. Cuman lihat satu makam. Sing pundi kula mboten pati jelas ini. Lihat satu makam. Ada kerajaan juga enggak? Lihat. Ada kerajaan, cuman yang saya lihat niku wau jaraknya niku mboten pas teng makamnya. Di mananya? Agak ke samping, agak ke samping nonton kerajaan ini Bu. Ya memang dulu saya pernah berkunjung ke sana, ke Alas Purwo itu. Kemudian saya pernah diganggu ya
oleh sosok penjaga di Alas Purwo itu. Tapi waktu saya masuk ke daerah itu, ke Syekh Ali Mustafa ya, Mustafa kalau tidak salah ya, nanti dikoreksi lagi. Itu tiba-tiba sosok yang mengganggu itu pergi atau tidak berani masuk ke area itu ya. Di situ areanya positif insya Allah. Ternyata di situ ada pesantren atau kerajaan muslim ya di situ, masya Allah. Kemudian yang kedua itu tadi sosoknya seperti apa ya, harimau. Hampir mirip harimau. Hampir mirip mau berarti. Cuman kayak sini tuh kayak lain mas bentuknya mas. Kayak lain, kayak nampak apa ya, kayak bendol, ada nggih, kayak bendol tapi bendolnya lain dia mas. Yang sebelah sini itu ya rasakan tadi, cuman nggak lama dia hilang. Yang terakhir itu kayak ada angin tadi, kayak terasa ada angin menghembus ngoten, langsung slep. Lihat sosok seorang laki-laki kados satria ngoten niku, cuman menggunakan apa namanya, perhiasan ngoten nggih. Menggunakan perhiasan ngoten niku. Rambutnya digelung ngoten, wonten perhiasane ngoten. Dia gak pakai baju, cuman pakai kados carik ngoten niku lho. Napa niku kemben-kemben, terus ada ikat pinggangnya ngoten. Pernah lihat sosok itu enggak sebelumnya? Dereng nate. Mboten nate. Enggak pernah lihat. Wajahnya jelas ya. Cuman enggak pernah lihat sosok itu. Berarti enggak pakai baju ya? Enggak pakai baju, pakai perhiasan, rambut digelung ngoten. Cuman pakai wonten ikat pinggangi kain. Dari bahasanya yang terakhir seperti Sunda ya. Beliau mengucapkan seperti orang Sunda itu. Jadi sepertinya dari Jawa Barat, cuman kita tidak tahu itu siapa ya sosok itu. Mas Indra, bagaimana Mas Indra? Ada yang dirasakan? Hah? Mau masuk ke sampean? Oh, Anda tolak ya. Oke. Jadi mediatornya ada lengkap di sini. Bisa 6 nanti bisa gabung sama ini. Ya. Oke. Itu saja mungkin ya yang bisa disampaikan ya. Tapi saya sampaikan yang kedua tadi, sosok harimau itu kan negatif energinya Mas. Nah itu ternyata mengikuti sampean Mas. Ya. Baru berarti Mas. Oh bukan. Nanti bisa dilihat atau nanti saya jelaskan lagi ya. Memang dulu waktu itu sosok itu yang masih tersisa di tubuh sampean. Waktu saya ruqyah dulu, itu salah satu yang tersisa dulu. Posisinya ada di perut sebenarnya. Dulu memang terlalu banyak ya, terus saya terlalu lelah, memang tidak ada yang membantu juga. Nah, akhirnya saya hentikan waktu itu. Ya, tapi nanti dikoreksi pribadi. Sebenarnya kalau sampean mau membersihkan yang seperti itu, mampu Mas Hasyim. Yang negatif, yang bukan muslim dikeluarkan. Minimal jangan di dalam tubuh lah. Ya. Itu bisa bisa menambah emosi kita, emosional seperti itu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kami tampilkan. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.